Jadi sebenarnya Nabi Muhammad ini nggak diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang esa, tapi Tuhan lokal, Tuhan negeri ini, Tuhan kota Mekah gitu ya. Jadi sangat tidak omnipresent karena Tuhannya bertempat tinggal di sana. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat. Seandainya sahabat menonton sepenggal-penggal, saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dan dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga Allah membalas kebaikan sahabat berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini adalah untuk meluruskan seorang murtadin yang sangat kacau pemahaman, bahkan mengutip ayat Al-Quran tanpa sumber tafsir yang jelas sahabat. Dia hanya mencomot-comot Al-Quran kemudian ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya sahabat. Dan itu murni bimbingan dari syaitan sahabat. Karena man la syekha lahu fasyaitanu syekhuhu. Barang siapa yang tidak memiliki ilmu dalam hal keagamaan, ilmu agama, maka setanlah yang akan menjadi gurunya sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Baik sahabat, ini pemahaman murtadin yang sangat krusial, yang sangat parah sahabat. Ketika dia mengatakan bahwasanya Islam itu agama yang dibuat oleh Nabi Muhammad berdasarkan pemahaman dari Yahudi dan Nasrani atau Yahudi dan Kristen. Na'udzubillah sahabat. Kedua konsep ini digabung menjadi pemahaman tauhid. Na'udzubillah, tentu ini tidak ada dalam sejarah Islam dan dalam agama Islam tidak pernah ada agama ini dibuat berdasarkan pemahaman dari konsep ketuhanan agama Yahudi dan konsep ketuhanan agama Nasrani atau Kristen. Tidak pernah ada hal yang demikian sahabat. Kemudian dia juga mengatakan bahwasanya Tuhannya umat Islam adalah Tuhannya lokal yang berada di Mekah. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Dan dia menambahkan bahwasanya Tuhannya umat Islam tidak maha ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini kekeliruan yang sangat kronis sahabat, dan perlu kita luruskan supaya generasi kita terselamatkan akidahnya dan keimanannya sahabat. Baik sahabat, sebelum kita komentari lebih lanjut sahabat, kita saksikan dulu cuplikan video si ibu murtadin ini sahabat. Baik sahabat, ini dia cuplikan videonya sahabat. Agama itu terbagi dua, agama samawi dan agama buatan manusia. Saya akan menjelaskan tentang agama samawi ya. Oke, apa aja sih yang termasuk agama samawi? Yang termasuk agama samawi itu Islam, Kristen, dan Yahudi. Kenapa? Karena biasanya agama samawi ini berdasarkan dengan wahyu Tuhan dan berprinsip pada keesaan Tuhan atau monoteis gitu. Oke, nah pada perjanjian lama Alkitab menyaksikan, memberikan kesaksian ya, di mana nabi-nabi pada perjanjian lama, Abraham dan lain-lain itu menyembah Tuhan yang satu. Dan baru di perjanjian baru konsep monoteis ini berkembang menjadi monoteis trinitarian atau yang biasa kita kenal dengan trinitas atau substansi tiga persona. Dalam satu hakikat terdapat tiga pribadi, seperti itu ya teman-teman. Nah, memang nggak gampang untuk memahami konsep Trinitas ini. Makanya seringkali tuduhan yang tidak bertanggung jawab diarahkan kepada kita dan menganggap kekristenan itu penuh dengan kemusyrikan karena menyembah lebih dari satu Tuhan. Ya, karena mereka memahami bahasa Trinitas sebagai bahasa matematis. Nah, akibatnya susah untuk memahami tentang keesaan Tuhan itu sendiri di dalam Trinitas, seperti itu. Oke, saya mungkin akan menjabarkan tentang apa sih Trinitas dan apa sih Tauhid. Tauhid juga disebut dengan monoteis, Unitarian, seperti itu. Oke, teman-teman, saya akan mulai dari Trinitas ya, konsep Trinitas atau monoteis Trinitarian ya. Oke, sebenarnya istilah Trinitas ini tidak tertulis secara eksplisit di dalam Alkitab. Nah,
Trinitas sendiri ini merupakan hasil abstraksi orang Kristen mengenai konsep ketuhanan di mana Allah berinkarnasi dalam wujud Isa Al-Masih dan providensianya melalui Roh Kudus, seperti itu. Baik sahabat, kita sudah dengarkan sedikit pemaparan dari si Ibu Murtadin ini sahabat. Ini adalah kacau balau sahabat. Dari awal dia ngomong sahabat, sudah terjadi kekeliruan sahabat. Ketika dia mengatakan bahwasanya agama terbagi kepada dua, memang benar dua. Agama buatan manusia dan agama samawi yang diturunkan dari langit. Yang salahnya di mana sahabat? Ketika dia mengatakan agama samawi, yaitu agama Yahudi, Kristen atau Nasrani, dan Islam. Ini jelas-jelas salah sahabat. Bahwasanya agama samawi itu hanyalah Islam sahabat. Tidak pernah ada agama Kristen diturunkan oleh Allah. Bahkan Nabi Isa sendiri tidak mengenal agama Kristen. Istilah Kristen itu baru dipakai 10-20 tahun sejak wafatnya Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Kemudian agama Yahudi, siapa yang membentuknya? Yahuda sahabat. Dibentuknya di Yerusalem sahabat. Jadi dua-dua itu adalah agama buatan manusia sahabat. Yang satu dibentuk oleh Paulus atau Korintus, ada yang mengatakan menurut sejarah, dan yang satu dibentuk oleh Yahuda untuk agama Yahudi sahabat. Sedangkan Islam sahabat itu memang sudah diturunkan dari sejak Nabi Ibrahim terdahulu sahabat. Jadi artinya agama Islam itu adalah agama di sisi Allah sahabat, bukan agama yang diciptakan oleh Nabi Muhammad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabi Muhammad hanya bertugas menyampaikan risalah Allah sahabat, sebagai penerang, penunjuk, dan pembawa syariat sahabat. Bukan berarti membentuk agama sahabat. Karena dalam Al-Quran dikatakan innad dina indallahil Islam sahabat. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam sahabat. Tidak ada dalam Al-Quran yang membenarkan selain daripada agama Islam sahabat. Na'udzubillah. Baik sahabat, sedikit contoh, kita sekarang sedikit belajar bahasa Arab. Agama dalam bahasa Arab dinon, seperti innad dina, sesungguhnya agama indallahil Islam. Agama yang diridhoi sisi Allah hanyalah Islam. Baik sahabat, kalau dipakai kata dinon, itu adalah single atau satu sahabat. Cuma satu agama artinya sahabat. Sedangkan jamak dari dinon, adian, yaitu agama-agama sahabat. Coba sahabat cari dalam Al-Quran satu saja ayat, satu saja kata yang menerangkan adian, yaitu agama-agama. Niscaya tidak akan pernah ada sahabat. Karena dalam Al-Quran cuma ada dinon. Kemudian kita lihat pada ayat lain sahabat. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan. Dinan, tetap dinon sahabat, satu. Berarti kesimpulannya bahwasanya Allah hanya menurunkan satu agama sahabat. Tidak ada agama-agama lain sahabat yang Allah turunkan ke bumi ini sahabat. Baik sahabat, saya akan membuka Al-Quran sahabat dan akan membacakan surah Al-Hajj ayat 78 sahabat. Baik sahabat, sebentar sahabat, supaya lebih jelas sahabat. Tidak ada dusta di antara kita sahabat. Baik sahabat, dengarkan baik-baik, saya akan membacakan surah Al-Hajj ayat 78 sahabat. Di sini akan menerangkan bahwasanya sahabat, agama itu hanya satu yang Allah turunkan ke muka bumi, yaitu adalah Islam sahabat. Baik sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Yang artinya sahabat, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim.
Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Baik sahabat, coba perhatikan sahabat, pada potongan ayat, ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Sadaqallahul azim. Artinya sahabat, agama Islam ini sahabat sudah diturunkan sebelum Nabi Ibrahim, sebelum masa Nabi Ibrahim sudah diturunkan, sudah ada sahabat. Cuma satu agama yang Allah turunkan. Begitu juga dalam Al-Quran, cuma ada kata dinan, mufrad atau single, nggak ada jamak. Tidak pernah ditemukan kata jamak, adian, agama-agama sahabat. Kurikulum pendidikan agama kita yang mengatakan bahwasanya agama samawi itu lebih daripada satu, yaitu agama Yahudi, agama Kristen atau Nasrani itu merupakan agama samawi, itu salah total sahabat. Buya Hamka menantang itu sahabat. Tidak ada itu, cuma Islam yang Allah turunkan dari langit sahabat. Baik sahabat, kesimpulannya bahwasanya agama samawi cuma Islam sahabat. Agama di sisi Allah cuma Islam, tidak ada agama lain. Selain daripada Islam merupakan agama buatan. Si Ibu Murtadin ini tadi sendiri yang mengatakan bahwasanya Trinitas itu tidak ada dalam Alkitab sahabat. Itu merupakan hasil abstraksi, yaitu kesepakatan manusia biasa, kesepakatan ulama Kristen, bisa kita katakan ya pembesar Kristen mengambil kesimpulan membuat konsep Trinitas sahabat. Jadi tidak ada satu kata pun dalam Alkitab itu yang menulis secara eksplisit Trinitas, itu tidak ada sahabat. Jadi dapat kita simpulkan selain daripada agama Islam merupakan agama yang dibuat sahabat. Baik sahabat, kita lanjutkan videonya supaya lebih jelas sahabat diskusi kita. Monoteisme Unitarian atau Tauhid. Oke, seperti yang teman-teman ketahui bahwa konsep ini dianut oleh umat Islam atau Muslim, ya. Oke, agama Islam itu sendiri diwartakan oleh Nabi Muhammad 600 tahun sejak inkarnasi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, pemahaman Nabi tentang konsep monoteisme ini berasal dari pergaulannya dengan orang Yahudi dan Kristen. Nah, tetapi Nabi menuangkannya dengan konsep yang berbeda gitu, sehingga konsep Trinitas atau pra-Trinitas itu tidak dipahami secara keseluruhan. Akhirnya muncullah monoteisme baru ini, yaitu Tauhid itu sendiri, oke? Nah, gagasan monoteisme Unitarian ini menyeratkan sebelum adanya ciptaan, Tuhan memerlukan ciptaannya untuk melayaninya gitu. Ini tertulis di dalam surat Az-Zariyat ayatnya ke-56. Saya bantu bacakan terjemahannya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, pada ayat ini Tuhan mau, aku tidak menciptakan jin. Tuhan yang hanya menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Sedangkan di kitab Kejadian tadi Tuhan bilang, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya kan? Gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan menciptakan manusia untuk segambar dengannya dan bisa membantu Allah untuk mengurus dan berkuasa di bumi ini, teman-teman. Seperti itu. Baik sahabat, kita sudah dengarkan lebih lanjut sahabat. Ini makin ngawur nih pemikirannya sahabat. Ketika si Ibu Murtadin ini dia mengatakan bahwasanya agama Islam itu hasil dari diskusi dengan orang Yahudi monoteisme dan dengan orang Nasrani atau Kristen sebagai Trinitas. Jadi menimbulkan kesimpulan Tauhid ini adalah sesuatu yang sangat sesat dan ini dusta sahabat. Tidak pernah terjadi demikian. Mana sejarah, mana bukti sejarah yang mengatakan demikian? Tidak ada sahabat. Kemudian yang lebih parah lagi sahabat, ketika si Ibu Murtadin ini mengatakan Allah menciptakan kita karena butuh terhadap makhluknya untuk beribadah. Dia mengambil ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Dan Ibu Murtadin ini menafsirkan Tuhan membutuhkan hambanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Padahal dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sahabat, di sana dikatakan sahabat, ini baik saya akan bacakan kepada para sahabat, wahai hambaku,
Kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Wahai para hambaku, jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Baik sahabat, jadi Allah menciptakan kita itu untuk beribadah, itu untuk kebaikan diri kita sendiri sahabat. Bukan berarti Allah itu butuh terhadap ibadah kita sahabat. Na'udzubillah, Allah itu maha kuasa sahabat. Seandainya semua penduduk bumi dari golongan jin dan manusia beribadah, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sahabat. Begitu juga sebaliknya, seandainya semua penduduk bumi dan jin bermaksiat dengan kejahatan yang sangat dahsyat, itu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah sahabat. Allah itu maha besar dan maha mulia sahabat. Jadi kesalahpahaman dari si ibu murtadin ini, makanya ya wajar saja dia murtad sahabat. Baik sahabat, kita akan lanjutkan sahabat diskusi ini. Dan beberapa hal yang saya pahami tentang tauhid ini adalah Tuhannya tidak omnipresent. Oh, apa itu? Omnipresent atau tidak maha ada ya teman-teman. Ini tersirat di surat ayat An-Naml ayat 91. Ini tertulis di surat An-Naml ayat 91. Saya bacakan terjemahannya ya. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, dalam kurung Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad ini nggak diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang esa, tapi Tuhan lokal, Tuhan negeri ini, Tuhan kota Mekah gitu ya. Jadi sangat tidak omnipresent karena Tuhannya bertempat tinggal di sana. So saya tetap milih untuk percaya Yesus Kristus, dan saya memahami konsep Trinitas ya. Kenapa? Karena sebenarnya agama itu nggak lain adalah usaha manusia untuk dekat dengan Tuhannya dan usaha manusia untuk mengatur umatnya, seperti itu ya. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan ya. Ini sangat aneh sahabat ya. Ketika si ibu murtad ini mengatakan Tuhan umat Islam itu tidak maha ada, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian dia mengutip ayat Al-Quran dan salah menafsirkannya sahabat, na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang lebih parah lagi ketika si ibu murtad ini mengatakan Tuhan itu bertempat tinggal di Mekah, na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Semoga Allah menjaga iman kita sahabat. Sahabat, yang si ibu murtad ini katakan ini adalah kesesatan yang teramat nyata sahabat. Nabi Muhammad dengan jelas mengatakan, Kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allah itu satu. Jadi kita mentauhidkan Allah dari segala sesuatu sahabat. Jadi bukan berarti monoteisme. Monoteisme itu mentauhidkan sesuatu benda, misalkan patung, cuma satu patung. Cuma satu benda itu yang dia sembah. Sedangkan tauhid itu sangat berbeda dari monoteisme dan trinitas, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sahabat. Jadi mungkin sahabat sudah lebih paham ya bagaimana pemikiran si ibu murtadin ini. Maka oleh karena itu saya tidak lagi mengkaji sahabat surah An-Naml ayat 99 karena ini sangat jelas, ini tidak berdasarkan tafsir dari para mufassir sahabat. Oke, si ibu murtadin ini menafsirkan Al-Qur'an. Apakah dia bisa ilmu balaghatul Qur'an? Apakah dia bisa ilmu lughatul Arabiyah? Apakah dia bisa ilmu sharaf? Apakah dia bisa ilmu nahwu? Apakah dia bisa asbabun nuzul? Apakah dia bisa qiraat? Apakah dia bisa menghafal berapa ribu hadis? Itu patut kita pertanyakan sahabat. Jadi jangan mudah terkecoh dengan kata-kata lembut, kata-kata santun atau kata-kata yang indah dari para misionaris agama tetangga sahabat. Karena itu akan menyesatkan kita semua sahabat. Baik sahabat, semua yang dituduhkan oleh si ibu murtad ini tidak bersumber, tidak memiliki referensi. Meskipun dia mencantumkan Al-Quran, itu tidak berdasarkan tafsir yang sebenar-benarnya sahabat. Karena itu sangat berbeda dan kontradiktif antara penafsiran si ibu murtadin ini dengan ratusan ayat yang lain yang terdapat dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran mustahil ada ayat yang kontradiksi sahabat. Berbeda dengan Alkitab sahabat. Sangat banyak terdapat ayat-ayat yang kontradiksi sahabat. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan sahabat. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang silap kata, yang khilaf, yang salah itu murni dari keterbatasan ilmu saya sahabat. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba